Masuk komunitas yang ada di daerah kita sendiri kita teh kahiji namanya hayang bebarengan. Hayang gampang atau bertahap lah. Jeung heula musola nu geudaheun. WC teh barengan di stadion teh. Emang WC-nya kayak gimana Kang di stadion? Ke stadion. Sudah mah gitu ya, arek barengan komunitas yang sudah ada. Oke sih. Ada juga yang bilang gini, ini mohon maaf ya. Tuh cenah, contoh mah di Jackmania katanya. Ketua dan anggota supporternya tuh solid. Nggak ada tuh katanya masalah-masalah tiket seperti ini. Gimana tanggapannya Kang? Halo, jumpa lagi di program podcast Kabar Priangan. Pagi ini kita kedatangan teman-teman dari Viking Tasikmalaya atau yang lebih dikenal dengan nama Gerombolan Persib Viking Tasikmalaya. Sudah bersama saya 3 orang narasumber pada pagi ini, yaitu Kang Ganjar Nugraha sebagai Ketua Umum GPVT. Selamat pagi Kang. Pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Terus ada Kang Herdi Ahdiansyah sebagai Wakil Ketua GPVT. Selamat pagi Kang. Lalu di sebelah kiri ada Kang Dik Kurniawan sebagai anggota dari GPVT. Selamat pagi Kang. Pagi. Nah, Baraya, kali ini kita tentunya akan ngebahas soal Persib Bandung. Ada berbagai macam isu-isu yang lagi hangat nih mengenai tim kebanggaan warga Jawa Barat. Saya pengen pertama dulu ke Kang Ganjar Nugraha ya. Viking Persib Club kemarin baru ulang tahun yang ke-30 tahun ya. Kemarin datang nggak Kang ke Bandung? Kebenaran lagi kerja jadi bentrok. Ke sana. Tapi kita ada di sini. Ada yang ke sana ya. Kalau Viking Tasik ini masih dalam naungannya Viking Persib Club Bandung nggak? Iya. Masih ya? Kita distriknya salah satu distrik dari pusat. Viking. Gitu. Jadi kalau begitu pusatnya kan Viking Persib Club Bandung. Iya. Kita ke wilayah-wilayahnya distrik. Kayak kita Tasik distrik, Gerombolan tuh distrik. Dan ada lagi Ciamis kan banyak kalau Priangan Timur dari Garut semua kan itu menyangkut distriknya Viking Persib yang di Bandung. Ya. Tapi misalnya kalau kemarin Viking Persib Club ulang tahun, yang di daerah-daerah sama ulang tahun nggak? Sama ikut merayakan. Ikut merayakan ya? Selebrasi. Iya. Jebelin. Nah, untuk Viking Tasik sendiri ini udah berdiri selama berapa tahun, Kang? 16 tahun. 16. Berarti dari tahun berapa tuh? 2007. 2007. Wow, berarti cukup lama juga nih Baraya. Mereka ini adalah supporter-supporter yang militan ya tentunya untuk mendukung tim kebanggaannya yaitu Persib Bandung. Saya pengen ke Kang Dik dulu deh. Ini kan Persib baru memainkan 4 pertandingan ya di musim ini ya. Tapi berbagai drama nih udah banyak banget dihadapin ya. Mulai dari hasil pertandingan nih yang kurang memuaskan. Terus ada juga kabar ya yang menyebut bahwa hubungan antara supporter dan manajemen yang kurang baik katanya ya. Iya. Terus ditambah lagi dengan kabar Luis Mia mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Persib Bandung. Nah, sebenarnya nih kalau dari sudut pandang supporter sendiri, apa sih yang kejadian sebenarnya itu apa sih sehingga Persib itu sekarang seperti ini gitu? Dari pertama awal mula kejadiannya sih sebenarnya dari sistem tiketing yang kurang bersahabat lah sama komunitas. Tiket berarti ya. Dari tiketing kan dari sebelumnya kan ada sistem tiketing itu penyebaran tiket ke komunitas-komunitas nih kayak misalkan Viking kan ada komunitasnya. Terus ada Ultras, terus ada lagi dari Tribun Utara gitu. Jadi penyebaran tiket itu
udah dari tradisi dari dulu kan kalau misalkan komunitas mah selalu ada tour, ngadain tour kayak gitu. Dengan sistem tiket yang sekarang kurang bersahabat lah gitu. Jadi mungkin ya sedikitnya ada clash lah sama manajemen lah gitu. Berarti Terus, konflik ya? Iya, ada konflik ya. ada konflik. Ya gini, jadi si manajemen tuh Persib khususnya tuh punya aturan tersendiri, beda dengan aturan yang ada di yang lain. Jadi di yang lain tuh ada khusus tiket jatah komunitas. Kita minta itu maksudnya tuh jadi komunitas itu minta kolektif aja, tidak menolak online. Nah, iya itu Kan ada juga. online satu orang satu, kita tidak menolak online, cuman kita minta difasilitasi buat komunitas khusus pengambilan di kolektif gitu aja sih sebenarnya. Tidak, ini cuman si manajemen kekeh tidak bisa dengan sistem kayak itu. Alasannya seperti itu ya. Gitu. Nah jadi itulah yang menyebabkan akhirnya Bobotoh memutuskan untuk menepi, ya kan? Iya. Menepi dari stadion, tidak mendukung langsung Persib, langsung di stadion. Nah tapi Kang, ini tuh jadi terpecah belah loh Kang. Jadi yang saya lihat nih ya, antara Bobotoh tuh terpecah. Jadi ada yang menyebut, misalnya ya seperti yang saya lihat di kolom komentar Instagram Persib nih. Umum sama komunitas dia seolah-olah kita dibenturkan dengan Bobotoh sendiri. Nah itu. Jadi Persib itu kan global ya. Jadi maksudnya global tuh dicintai, dinikmati dengan berbagai kalangan dari usia anak kecil sama orang tua. Menyentuh semua kalangan ya. Terus ada komunitas, ada umum. Kita mah tidak, sebenarnya kita mah kemarin menepi itu untuk komunitas kita aja. Enggak buat umum ya? Kita nggak mengajak umum, itu mah terserah. Cuman bentuk keprotesan kita komunitas khususnya Viking, terus dibarengi dengan anak-anak dari utara, tentunya dan bomber semua. Emang itu bentuk protes komunitas, bukan kita kan kalau di sosmed umum tuh wah berargumen itu mah bebas. Kemarin juga kan kita mah nggak mengajar umum, kalau yang umum mau kan silakan aja. Kita khususnya komunitas menepi itu untuk perhatian dulu manajemen bahwa kita mau pengen diperhatiin gitu. Oke, tapi loh Kang, ini dampaknya ya ke pemain Persib sendiri loh. Dengan Bobotoh tidak hadir tuh kelihatannya Persib tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak nggak ada penyemangat gitu ya. Ya kan? Nggak ada pemain ke-12. Terus ada juga yang ngomong gini, tuh tinggali cina gara-gara Maraneh ya terdatang cina. Jadi imbasnya ke pemain Persib. Gimana menanggapinya Kang? Ya kita mah selebihnya kan sebelum di sosmed juga emang di-up sama udah disosialisasikan. Jadi kita mendukung dari rumah dulu. Jadi support mah pasti tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Cuma ini jadi malahan sebelum pertandingan biasanya anak-anak yang di Bandung suka ke Sidolik untuk yang latihan bikin support gitu, bahwa semangat aja gitu. Cuman kan emang kan kalau lagi main mah mereka beda lah. Nah Kang, dari sistem tadi kan kita nyinggung soal tiket ya. Dari sistem pembelian tiket saat ini, apakah berdampak ke distrik-distrik yang ada di daerah? Dampak bisa. Apa dampaknya? Pang-pang nama berdampaknya ke luar kota. Justru yang dampaknya itu keluar kota. Ribetnya gimana Kang? Ribetnya kita beli online masing-masing. Ya. Kan online itu tidak semestinya dapat di pas penukaran ada 3 Cipur, di Kodim sama di mana. Kan berburu tiket tuh ada yang kena di Kodim, ada di mana kalau komunitas. Sedangkan komunitas yang dari luar kota berangkat satu bis. Kita harus ke Kodim, ke kota dulu. Dari kota pas di kota kan anak-anak ada yang ngantri Cipur, ada yang di mana. Oh jadi gitu masalahnya ya? Iya, kan kita mau komunitas deh. Kolektif kita lah. Masuk komunitas yang ada di daerah kita sendiri kita teh kayak gimana hayang lo barengan, hayang gampang gitu. Jadi diurus ku distrik itu sendiri, ku pengurus dapat akhirnya jam naon atau pas komunitas tadi tidak ada kemudahan mah. Jadi emang si gak ada mah gitu ya, ada bukan komunitas yang sudah ada. Oke, si
Karena memang tradisi supporter tuh kan kebersamaan ya kan. Iya. Dan sekarang katanya untuk verifikasi tiket nggak bisa kolektif, harus mandiri. Ya benar kan? Beli di aplikasi Persib. Kudu email sorangan, HP sorangan, segala sorangan. Gitu. Kan akhirnya ya anak kecil. Gua kolot bisa gitu Pak. Iya. Kumanu tinggal dua HP nih kan. Kebiasaan anak-anak kebanyakan buat tur gitu. Hayang tur wae lu buka HP dia gadenya. demi nonton Persibnya. Akhirnya beli nanti pakai HP. gitu. Jadi ini Baraya, keluhan-keluhan dari teman-teman Viking ya, tentunya yang ada di Tasikmalaya nih, bahwasannya mereka mengeluhkan sistem tiket yang bisa dibilang cukup rumit ya. Bisa digaris bawah, kita mah tidak menolak online. Tidak menolak online. Cuman sistemnya dipermudah aja. buat komunitas. Berarti Viking itu bukan menolak modernisasi, bukan ya? Enggak. Dari pertama awal ada aplikasi dimunculkan itu, juga. terus harus data dimasukkan ke pusat, ke Viking dulu, dari Viking nanti di-online-kan ke sana. Kita masuk data sudah masuk dari pas pertama aturan itu. Cuman pas kemarin kan si kandang Persib di Bogor. Kalau ke Bogor itu enak, maksudnya bisa lah. Jadi satu bis diwakili komunitas, sudah enak seperti itu. Pas balik lagi ke Bandung awal musim ini, kok jadi tidak bisa seperti itu. Padahal udah bisa lah waktu-waktu yang waktu di Bogor itu udah bisa kayak gitu. Kenapa nggak dilanjut gitu? Nah Kang, kan saya lihat ada beberapa tuntutan ya dari Bobotoh yang ada di Bandung nih. Saya lihat bahwa harga tiket yang naik katanya. Iya. Ya itu gimana Kang? Salah satu lah, bentuk protes juga di gitu. Liga Indonesia nya Persib paling Iya. mahal. Ya. Tapi jangan Bobotoh mah eksakumalnya pasti dibeli. Pasti ya. Cuman kan tolonglah dibarengi dengan fasilitas yang ada, maksudnya Harus seimbang. Iya. harus seimbang lah. Akhirnya menarik ngayakeun atau bertahap lah. Jieun heula musola nu ngeudaheun. WC teh barenarkeun di stadion teh. Emang WC-nya kayak gimana Kang di stadion? Ke stadion. Waduh, Cair sih. Malahan mah inisiatif dari Viking kita sendiri ada distrik ya Frontline. Itu mah bebersih, tapi kalau ke Jieun musola sendiri di gate J itu di gate apalah si Frontline itu meresihan ku barudak, ngayeun cai ya gitu. Berarti emang ada di bawah menyediakan musola lah di bawah darurat gitu. Tapi kan sakit itu mau iya tuh pan biasa lagi lamun setengah main kan kadang nu sarawatnya gitu kan biasa gitu. Tapi Kang, dengan ketentuan dari manajemen nih untuk merubah sistem pembelian tiket yang tadinya misalnya offline sekarang jadi online. Nah, itu mengganggu nggak sih ke misalnya ada orang tua ya kan yang mau nonton Persib tapi dia terkendala dengan itu digitalisasi, dia belum bisa, ya, gimana? Itu mah pro dan kontra mah masih ada lah. Pasti ada. Cuman ulah disakotkeun lah gitu. Maksudnya ulah disakotkeun. Bertahap lah. Sosialisasi dulu. Emang nggak ada sosialisasi? Ada, mungkin cuman kurang terus jadi emang tidak bertahap lah. Hayang teh kurang mah hayang siga MU mun kitu bagaimana di nomor gitu. nggak bisa gitu. Mau langsung gitu. Orang makan Indonesia nya. Ya, beda kultur. Oke. Bagus dan tidak menolak modernisasi lah kita mah malahan mah pan aturan awal tuh beli tiketnya kudu bawa booster syarat utama teh kudu di booster nu pertama baru dapat ikut tetap sepi kan iya kita ada tapi sepi belum menolak kita mau sok diajar heula booster ya nu baru ke booster karena bisa laju mencari booster mau bisa gitu kan. Iya. Nah, ada keringanan Nggak ada booster. Oh, nggak ada. Jadi pas kemarin di aplikasi itu yang KTP anak-anak yang nggak di booster atau udah 1-2 aja lolos bisa gitu. Cuman kendalanya dari salah satu itu terus kendalanya juga dari waktu verifikasi itu tuh lama. Lama. Jadi kebelum siapan aplikasi oke. Iya.
salah satu jadi kendala gitu. Jadi hamin berapa ke match pertandingan pertama kan anak-anak kan belum verifikasi nih. Verifikasi otomatis kan rame pasti dia. Nah, di situ mungkin aplikasinya belum siap ya kan. Iya makanya pasti si aplikasi Persib menginformasikan emang udah dari pas yang liga itu. Jadi kudu bawa aplikasi sebenarnya terus sok verifikasi berjalan. Ayo baru dapat mah awal liga mah santai weh. Ya, betul. Pas ada liga diwajibkan udah aplikasi gitu. Terus download aplikasi Persib, download. Jadi pas downloadnya harus ada verifikasi. Nah, verifikasi dari sana telat. Berapa lama itu kan verifikasinya kan? Kemarinnya Seminggu, ada seminggu. Seminggu? Serius? Terus ada yang emang nggak bisa sampai lolos. akhirnya nu acan verifikasi itu. Nah, yang jadi kendala juga pertama, terus kedua masalah verifikasi itu kan ada banyak anggota dari Piking juga kan yang masih bawah 17 tahun nih yang belum punya KTP. Nah, itu teh harus ke Bandung verifikasinya, harus langsung bawa kakak. Itu kan salah satu yang menghambat gitu. Yang menghambat kita lah gitu. Kalau misalkan dari komunitas kan istilahnya tuh nggak ada batasan umur ya. Misalkan ya minimal SMP lah gitu bisa masuk. Terus bagaimana caranya, solusinya kalau misalkan harus masing-masing aplikasi beli tiket gitu. Kan kalau misalkan harus ke Bandung kan memberatkan gitu. Memberatkan komunitas. Nah kan berarti dari GPVT ini sebelumnya setiap Persib main di home selalu datang ya? Selalu hadir. Kan masing di Bandung ge pasti di kadang kayak IT Tasik mah tur we gitu aja ke Bandung. Turnya masuk lawan. Iya. Tasik tur. Iya betul. Meskipun home-nya. Oke. Nah, Kang, saya juga dengar nih katanya ada larangan-larangan yang tidak boleh dibawa ke stadion. Yang paling menyoroti sih kayak nggak boleh bawa makanan kayaknya, bener nggak? Iya. Ya, bener. Yang terakhir kemarin itu karena cenama gitu aja. Jadi si makanan itu tuh disisipan player. Ada gosip-gosip seperti itu. Gitu. Si nasi bok di luar di anaknya. Jadi itu si bala anaknya ayam merah. Smoke bomb atau segala macamnya. Senang gitu. Jadi padahal mah kan eta mah meredan nggak semua kayak gitu. Ya, gitu. Kewajiban si screening bener. Iya betul. Banyak tradisi urang mah. Itu dia nih. Membawa timbal. Nah, iya betul. Karena kan Kang kita tahu sendiri ya bahwa Bobotoh ini kan adalah supporter yang militan gitu kan. Istilahnya gini, orang mah erek boga duit pokoknya indit gitu kan. Sedangkan dia untuk beli tiketnya aja uangnya udah habis gitu kan. Jadi makanya dia bawa makanan dari rumah gitu kan. Ini kan udah jadi tradisi ya. Udah tradisi. Kan ini teh sekeluarga gitu kan. Ada yang sekeluarga gitu. Nah, Kang, ngobrolin soal tiket lagi nih. Ada juga yang bilang gini, ini mohon maaf ya. Tuh, contoh mah di Jackmania katanya. Ketua dan anggota supporternya tuh solid katanya, nggak ada tuh katanya masalah-masalah tiket seperti ini. Gimana tanggapannya, Kang? Justru itu. Ya sebenarnya. Tadi kan udah dijelasin ya kalau si Jack emang ngentem ti orang bola kan gitu. Cuman kan ayeuna merenan kita juga tidak menutup mata kemarin-kemarinnya bikinnya ada banyak inilah nggak masih ada cara baru gitu. Alhamdulillah sekarang mah insya Allah gitu ya ke depannya mah, cuman itu juga kan dibarengi sama manajemennya. Terus si Persija mah jatah ekonomi beda harga. Si Persijana dibikin KBK komunitas. Oh gitu. Apa ya komunitas itu mah asal boga KTA. Pokoknya tadi kan udah dijelasin ya, cuma di Persib doang yang nggak ada jatah buat komunitas. Di klub saja mah tetap berjalan. Nggak ada jatah. Di sistem tiketing antara manajemen sama komunitas itu jalan. Kalau di klub yang lain mah. Terus dari harga juga. Enak apa bandingkan jam Persija sih gitu? Lamun orang ku manajemen dari fasilitasi gitu. Pasti nggak ada masalah. Nggak bakalan ada acara menepi kalau gitu. Kalau misalkan sejalan sama manajemen. Nah, Kang, aksi menepi ini kira-kira sampai kapan nih? Sampai ada keputusan. Sampai ada yang kita komunitas kepengen mau seperti itu dituruti sama manajemen.
ya kita Udah ada beberapa kali kan dari pihak komunitas juga minta waktu buat bertemu. buat Dari mana? Dari diskusi, manajemen? dan- dari kita. dari komunitas kan ada 3 kan, dari Tribun Utara ya mungkin Northern Wall sama Oke. Ultras, terus dari khusus Timur kan semuanya picking. Itu teh minta buat diskusi lah sama manajemen solusinya kayak gimana. Cuman dari pihak manajemen sampai sekarang nggak Sampai ada saat tanggapan. ini sampai belum saat ada? ini belum ada tanggapan apa-apa dengan sikap yang keras kepalanya gitu. Makanya Jadi kesannya Teddy, tertutup gua ya. sama Teddy. Pak Teddy gimana katanya Pak Teddy? Lihat di sosmed Persibaya kemarin, mereka mau away ke Jakarta, sama kondisinya lagi sama Persib, belum pokoknya teman-temannya Persibaya. Duduk bersama manajemen, supporter semua duduk bersama. Ya, mana Persib tuh bisa gitu. Oke, sekelas tim besarnya. Udah mau anarkis atau ngobrol atau nyari solusi yang terbaik. Gitu. Manya enak bobotoh istilahnya bade ngeruksak gitu nya Iya, mungkin ya. Oke. Sebelum Teddy masuk, kita mah udah 30 tahun ngedukung. Oke, iya. Udah berdiri 30 Investor tahun. pemain mah datang dan pergi, supporter mah abadi. Nah, Kang, kemarin saya nonton video rolling ya arak-arakan dari Viking Persib Club. Ada yang meneriakan teriakan Teddy out, apalah segala macam, apa Pak Teddy nggak ada gunanya katanya. Nah, kalau dari Viking Tasikmalaya sendiri gimana sih melihat kepemimpinan Pak Teddy sekarang? Iya sama, kita mas satu suara ya. Makanya ya bentuk kekesalan kita mereka tidak didengar sama Teddy, Pak Teddy nya sama manajemen khususnya itu betul-betul ya wayana gitu ya luapan emosi lah tadi awal Pak Teddy na welcome ayo kan kurang ya badan mal. Ya nggak bakalan kayak gini lah gitu. Nah, Kang, saya pengen tahu nih. Mungkin ya kalau dari supporternya langsung ya, kalau dari Viking Tasik mungkin ada bocoran nih dari Bandung. Kenapa sih Luis Milla tuh dia memutuskan untuk mundur gitu? Katanya ya ada isu bahwa dituntut lah sama supporter katanya apa segala macam. Gimana, Kang? Enggak sih, kalau supporter sendiri sih lebih sebenarnya pas protes kemarin itu nggak ada urusan sama tim kepelatihan pemain. Nggak ada urusan itu. Malahan ini emang main mah nya biasa standarnya cuman awal lah. Coba can eleh emang seri di kandang orang eleh cuman ini masih standar, jadi kita mah masih kena fokus percaya ke kalau iya gitu, masih percaya. Jadi pure-nya apa manajemen ya? Gak ada yang nyangka semuanya juga. Ya yang di Bandung juga udah gak tahu. Gak ada yang nyangka ya? Gak ada. Malahan sok gitu. pas lihat berita kayak gitu, sok gitu. Nah, Luasnya. Nggak ada. Maksudnya nggak ada tekanan apa-apa dari pihak supporter kok keluar gitu. Ya ada apa gitu. Misalkan masih dari komunitas juga dari Viking Tasik masih ada pertanyaan kok naon sih sebenarnya gitu. This is Persib, jadi di Persib mental yang segala lagi harus siap, harus kuat gitu. Semua pelatihnya. Cuman contoh yang kemarin Gomez ya. Itu edarnya Mario Gomez ya. Dia beneran ngomong ganteng kadinya Luis Milla lagi mulai jauh kan keprofesionalan karena sarwala pemain luar mahnya juga Mario Gomez untuk saya fasilitas saya ciao akhirnya Luis Milla nu ketika itu model si asisten isi pelatih si Manu kan dulu cuma baru dapat cuma boto jadi si Ganu perlu gitu kamu boto gitu kemarin dia masuk orang si kepelatihan itu badan orang beren itu ngobrol ke manajemen orang butuh orang sok atuh kumaha manajemen solusi tapi tidak ada tanggapan beren kecewa oke bisa betul berarti bobotoh mah nggak ada sedikit pun untuk Luis Milla ya nggak ada ya oke nah Kang kita sekarang ngobrolin soal permainan Persib nih yang akhir-akhir ini kayaknya kurang maksimal ya 4 kali main 3 kali seri ya kan remis ya istilahnya kaciri mah terakhir kelihatan bisa si Ganu dari Balayar bisa lawan mana tuh waktu lawan mana lawan PSM oh PSM iya benar ya merenang transisi dari kepelatihan kan tadinya dilepas ke Luis Milla tidak ada
sosok yang nyala terus akhirnya ku kayak ya teh kan emang jauh tuh berendong lagi. Oke. Di Luis Milla kayak ya teh gitu. Karena Terus Pak Yaya mah hanya pelatih fisiknya. kebingungan oke beneran si main di lapangan tuh bingung gitu. Oke. Nah Kang, untuk pelatih Persib yang baru nih, siapa namanya? Bojan Hodak ya? Honda. Gimana nih tanggapannya lihat pelatih baru yang ini? Kan itu tuh sebelum di Liga Indonesia tuh bukan pertama, pernah di PSM. Iya betul. Di PSM memang senama keras dan ngalengit oke gitu karena pandemi kemarin itu ngalengit cuman ke Kuala Lumpur gitu teh. Cuman ada sejarah lah di Indonesia pelatih eta keras lumayan lah lumayan. Ya harapan orang Bisa membawa Persib lebih baik lagi lah gitu. Bangkit gitu. Bisa bangkit di posisi yang sekarang kan posisi yang 16, 17, 16. Udah hampir di jurang degradasi lah ya. Yang bukan di titik itulah gitu. Berarti dibutuhkan sosok pelatih yang bisa keras. dibilang keras ya. Ya. Yang keras. Keras bisa sudah pas pelatih di PSM ya keras. Acan iyalah. Justru pas pan Luis bilang out banyak bermunculan Gomez Doila, Spekulasi rumor-rumor berkembang. Iya betul. Akhirnya Jol, karena hoax. Ada Benjamin Mora yang pas JTT. Tapi yang prediksi kuatnya sih ke si Benjamin Mora sih, yang rame di medsosnya. Karena ada pemain baru yang dari JTT, yang pinjaman dari JTT kan si Madinda. Ya. Itu kan pinjaman dari JTT kan, itu Johor Malaysia di. Nah kebetulan dari si Benjamin Mora kan bekas JTT juga. Jadi Dikait-kaitkan. isunya rumornya gitu. Tidak bisa diprediksi. Iya betul. Ya. Tapi yang akhirnya diresmikan oleh manajemen malah si ini ya kan. Sahaya gitu. Tapi dari beberapa yang saya lihat di sosial media masih responnya positif semua lah gitu. Oke. Nggak ada yang maksudnya tuh nggak. Wah siap gitu. Di roasting ya. Lebih ke positif lah. Oke. Ekspektasinya. Berarti gitu. responnya positif ya. Iya. Tibo Botoh mahnya. Ada katanya pembelian pemain dari Luis Milla yang sebelumnya katanya kurang efektif. Ya, seperti misalnya kemarin tuh yang habis dihujat tuh ya, yang habis dikritik ya. Kayak Si Alberto Rodriguez, segala macem. Itu kalau menurut teman-teman Viking Tasik perlu diganti nggak sih? Perlu sih kalau menurut saya. Sebenarnya cuman kan regulasinya benar-benar. Iya udah masuk. Udah masuk daftar udah masuk. nama. Udah didaftarkan namanya. Ya mungkin nanti putaran kedua lah mungkin. Taktik dan gimana si pelatih yang baru ya mungkin ada solusi terbaik lah gitu buat si back baru itu gimana. Nah Kang, kita coba tarik lagi ke arena stadion lah ya. Nah kalau ini kan Persib ini kan kaya akan supporter ya, terdiri dari berbagai elemen. Ada dari Viking, ada dari Ultras yang saya tahu ya, ada dari apalagi hooligan, bomber. Nah itu kalau di stadion itu ada koordinatornya nggak atau? Ada masing-masing komunitas tuh ada koordinatornya. Ada Cuma korlap. dibedain tuh di tribunnya aja gitu, penempatan tribun gitu. Kalau misalkan si Casual, si Nathan Luar kan di utara sama Itu si udah utara. biasa gitu. Udah biasa. Selamanya di situ gitu. Iya. Terusnya. Iya, si Vikingnya di timur, gitu. Si Bombernya di selatan gitu. Tapi solid gak Kang? Solid ya. Tapi misalnya kalau yang saya dengar ya kayak ada misalnya nyanyian tuh nggak kompak gitu, yang sebelah sini nyanyinya ini, yang sebelah ini. Iya, karena kan satu komunitas itu sendiri itu punya channel masing-masing. Iya, gitu. Jadi kayak yang di utara, Ultras sama Natronwallnya bergantian. Jadi mereka punya chain lu ini. Kalau kita di timur makan jauh. Jadi kalau kedengeran di TV emang diadu lah ya. Iya betul. Cuman kalau yang khususnya yang di utara tuh gantian, malahan mah kita juga emang suka gantian gitu. Suka gantian. Temal bisa gitu. Iya. Beda karakter juga. Beda karakter ya. Itu sih nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Malahan bagus lah gitu. Jadi lebih berwarna lah gitu.
Jadi nggak semua harus sama kan, misalkan picking semua enggak gitu. Enggak ya? Masing ya punya Cuman ada satu gitu kalau kayak Harum Biru terus Ya, Cen-Cen mah ada yang suka dinyanyiin bareng-bareng ada. kayak Oh, misalkan ada. anthem hal-hal Bandung kan itu semua Bareng ya, yang semua. pas opening main kan itu Ya. emang udah Nah, tapi kan ini kan bukan hanya apa ya teknologi aja yang mengikuti perkembangan zaman, tapi supporter juga Iya. mengikuti perkembangan zaman. Saya lihat ada bukan hanya di Persib aja ya, di berbagai klub-klub supporternya udah ada yang apa ngiblatnya tuh kayak ke luar negeri gitu supporternya kayak misalnya kalau di Viking mah ada apa NW itu apa Northern Wall. Northern Wall ya, yang nyanyi-nyanyinya tuh barat. Iya. Ya, itu yang di utara ke Sual, Ultras kan Itali. Itu kan ya mereka Udah beda lah, kulturnya udah beda lah. Oke. Kalau misalkan si Kaswa kan lebih ke Inggrisan lah gitu. Kalau misalkan si Ultras lebih ke Itali gitu. Cuman dari kulturnya juga udah beda. Cuman kalau di stadion mah sama aja gitu. Sama Yang aja. penting kan kita Persib lah gitu, intinya mah gitu. Sama-sama ngedukung Persib. Iya, ya. sama-sama ngedukung Tapi kalau di Persib. Viking Tasik, apa pure aja Viking Tasik? Kalau apa ada yang itu lagi kayak Ultras? Justru ada nggak? sekarang teh lagi harmonisnya lah gitu. Sekarang tuh. Komunitas bobotoh di Tasik itu setiap Kenapa nobar, tuh, Kang? Setiap nobar kan kita selalu bareng. Pasti nobar sekarang kan udah match keempat ya, Ya. maju ke kelima. Nah, tiga match belakang nobar Satu terus titik, satu titik gitu. Di mana Kang nobarnya Kang biasanya? Biasa beda-beda. Yang dua beda-beda. kali kemarin kan di Ajimat. Oke. Terus yang pertama di parkiran Damri. Nah, kan dari sebelumnya kan emang selalu hal negatif selalu muncul di Bobotoh di Tasik Iya, tuh. iya, betul. Misalkan beres nobar ada rolling lah terus Memanfaatkan sama oknum lah gitu. nah barulah kita Yang rolling nah di itu kan kemarin kita ngadain nobar satu titik, jadi kan yang ada ugal-ugalan itu teh sebelumnya tuh Ultras tonton bareng sendiri. jadi silih nyalahkeun lah gitu. Siasati, terus orang izin Gitu. satitik. Kemarin di dia Alhamdulillah. ternyata nu rolling, alhamdulillah nggak ada. Dia emang benar sama oknum lah. Oknum ya. Akhirnya termasuk salah satu susah bikin izin nobar di Tasik teh. Karena aya eta ditempuh lah jalur RT RW. Ya, betul. Polres. Lebih itulah sekarang mah Kemarin teh ke satu nggak ada, kedua nggak ada. Welcome si polisi teh ya, si Polres teh, jadi memberitahuan aja kita sok ke polsek we. Oh berarti nobar juga harus ada izin dulu. harus Sekarang mah dulu mah kita nobar nobar Ya kan, gitu dulu mah ya kan, nggak ada nobar masalah nobar kayak ya. gitu gitu. Ayah dimanfaatkan eta wae, rolling eta wae sesudahnya, jadi harus sekarang mah Kayaknya cuma di Tasik doang. yang harus pakai perizinan. Image itulah membuktikan khususnya Gorombolan udah di ultimatum mun sesudah nobar ada anggota kita yang rolling, kebetulan memang anggota kita cabut ke Langsung cabut katanya. Iya, Wih. langsung tanpa itu mah maksudnya kompromi lah itu mah memang. dari sisi hukumnya biar ke pihak keamanan aja yang gitu dari pihak komunitas yang kita cabut KTA-nya. Nah, untuk anggota Viking Tasikmalaya sendiri yang terdaftar nih berapa orang? Kebetulan teh sekarang bulan kemarin dari bulan Mei Juni tuh lagi dibuka pendaftaran registrasi baru gitu. Ya. Sebelumnya kan belum lagi lah gitu dengan sistem online. Nah dari sistem modernisasi kita juga pakai modernisasi lah sekarang mah gitu. Iya, iya. Sekarang tuh yang udah terdaftar baru kemarin itu hampir 70 orangan lah yang masuk. 70 orang. Yang mendaftar, terus udah dilanjut sama pemutihan dari korwil dan korwil yang terdaftar distrik Viking Tasik tuh ada hampir 20 korwil yang terdaftar. 20 korwil? 20 korwil. Per kecamatan Ada catatannya nggak berapa orang gitu? Nah, kalau misalkan catatan tersendiri kan pemutihan belum beres semua nih sekarang kekuatan. Berproses untuk Lagi pendataan proses final lah gitu. Ada Ya. kloter kedua. dari dulu kan si Korwil tuh Minimal tuh bikin Korwil tuh harus ada 25 orang. 25 orang Minimal ya. Minimal 20 orang.
Jadi Sekarang kalau jadi yang udah di ACC dulu tuh ada 20, sekarang pendataan lagi gitu. Ya minimal yang sekarang masuk itu ada di angka 300 orangan lah gitu. 300 orang. Dengan data yang bener ya sekarang gitu, dengan sistem dibenahi lagi lah gitu dari organisasinya. Jargonnya masih sama, serang lawan menang. Itu mah udah kita nggak Tahu bisa ya. Abadi ya. abadi itu mah. Nah, maksud arti serang lawan menang itu apa, Kang? Jadi itu teh sebenarnya tuh dulu tuh selintingan judul lagu, ada band dari Bandung lah gitu, bikin lagu khusus buat Persib. Kan dulu ada kompilasi nih dari Cipiking, serang lawan taklukan judulnya tuh dari si band itu teh. Nah mungkin ada inspirasi dari judul lagu itu ada di ini, jadi serang lawan menang gitu. Sebenarnya gitu doh sih inspirasi. Terus ada lagi jargon yang saya lihat tuh janji untuk sebuah kehormatan. Itu mah udah se-Indonesia lah gitu, buat Piking bukan sendiri. Piking Tasik ya? Bukan itu mah. Itu pusatnya. Itu mah bukan pusat doang, cuman jadi Semua. mau masuk Peking, jiwa Peking pasti jargonnya janji untuk sebuah kehormatan. Janji untuk menjaga Persib teh janji Iya. untuk sebuah kehormatan. Udah enggak di lapangan, di luar lapangan aja lah. Oke. Nah, Kang, ada harapan gak nih untuk kedepannya supaya kondisi ini tuh ya udahlah selesai gitu, sama misalnya sama manajemen baik gitu kan, terus supaya pemain Persib juga fokus main di lapangan. Ada harapan nggak buat manajemen Persib? Wah, Berharap berharap banyak untuk Pak Teddy aja lah. Pak Teddy aja ya. Sebagai kepemimpinan. membuka hatinya untuk duduk bareng dengan kami komunitas. gitu, bukan cuma Piking doang gitu, semua komunitas. Nah, khususnya komunitas kan dari umum, itu kan emang umum gitu ya, buat umum. Cuman ini membuat komunitas, harapan kami Pak Teddy mau mendengarkan keluhan-keluhan dari komunitas lah. Ya kan kita mah tidak pulau-pulau online, kita hayu, cuma buat komunitas sih Dimudahkan lah. Ini kolektif intinya. Dimudahkan. Pengen kembali ke kolektif ya, Iya. nggak mandiri kayak gini gitu. Nah, Baraya, tadi kita udah mendengarkan beberapa keluhan ya dari teman-teman Viking Tasik mengenai soal sistem pembayaran tiket yang bisa dibilang cukup rumit katanya, dan mereka juga nggak menolak untuk melakukan modernisasi dari manajemen. Mereka akan ikut, mereka akan tetap setia mendukung Persib. Namun untuk sementara mereka memutuskan untuk menepi sementara ya, untuk tidak mendukung dulu Persib ke stadion, tapi dukungan dari rumah akan terus mengalir. Oke, Baraya Kabar Priangan, kita akan kembali lagi di acara selanjutnya. Kita akan mengundang beberapa narasumber-narasumber yang tentunya akan selalu ditunggu oleh Baraya Kabar Priangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.